Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini, Bu Dwi akan menerangkan mengenai sistem pencernaan makanan. Diingat kembali bahwa beberapa makanan mengandung suatu menu seimbang jika makanan tersebut mengandung beberapa zat makanan, yaitu antara lain karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Untuk pembuatan menu sudah kalian lakukan pada pertemuan minggu yang lalu, di mana fungsi-fungsi makanan ini adalah sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, dan perlindungan serta pertahanan tubuh. Untuk kali ini akan Budi jelaskan mengenai proses bagaimana pencernaan makanan di dalam tubuh kita terjadi. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Tentunya kalian tahu, yaitu ada kentang, ada nasi, kemudian ada pula roti. Kemudian ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak, tentunya juga sudah tahu. Ada keju, kemudian ada daging juga ya. Ada pula minuman susu. Ini adalah bahan makanan yang mengandung protein, di mana protein itu ada protein hewani, tentunya protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, dan protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Protein ini merupakan kumpulan dari asam amino. Di sini jumlahnya ada 21 jenis asam amino. Ada asam amino yang jenisnya esensial, ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini dari kata esensi, itu artinya penting sekali bagi tubuh. Sehingga dan tubuh pun tidak bisa menghasilkan asam amino ini. Maka asam amino ini akan kalian peroleh dari bahan makanan. Dan protein itu memiliki fungsi yang sangat utama, yaitu menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak dan digunakan untuk pertumbuhan. Sehingga pada waktu masih bayi itu harus banyak mengkonsumsi protein karena digunakan untuk pertumbuhan. Sedangkan asam amino esensial ini adalah asam amino yang dimana tubuh bisa menghasilkan asam amino sendiri. Jadi tidak dibutuhkan di dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari. Di sini ada mineral. Mineral ini berasal bisa dari sayuran maupun buah-buahan, dan yang terutama mineral itu banyak dikonsumsi dari air. Dan ada pula vitamin. Vitamin ada yang vitamin larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak itu ADEK ya, ADEK. Ini bisa larut dalam lemak, sedangkan vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan C. Vitamin B dan vitamin C seperti itu. Kita lanjut pada fungsinya. Fungsi air, terutama air itu merupakan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan 90% itu tubuh kita itu terdiri dari air. Ya, kalian sering mengkonsumsi air karena air itu sangat penting sekali. Kalian makan terus kemudian tidak mengkonsumsi air, maka makanan yang masuk juga tidak akan tercerna dengan baik. Karena apa? Karena air ini membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita dan juga untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan di sini juga ada tambahannya, adalah zat aditif, yaitu pewarna, penyedap, dan pengawet untuk menimbulkan cita rasa pada makanan. Namun, zat aditif ini yang bersifat alami itu lebih baik dibandingkan zat aditif yang bersifat sintesis. Ya, contohnya adalah misalkan MSG ya, itu. Kemudian yang pewarna pula kita menggunakan pewarna yang alami, misalkan warna kuning itu dari kunir, kemudian warna hijau bisa diambilkan dari tanaman pandan seperti itu. Dan bahan pengawet ya. Jadi zat aditif ini tidak boleh banyak dikonsumsi oleh manusia, terutama yang bersifat sintesis. Ini sekarang mulai diterangkan mengenai bagaimanakah sistem pencernaan makanan. Tentunya kalian tahu bahwa proses pencernaan itu ada dua. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan enzimatis.
Pencernaan mekanik itu pencernaan yang dipecah-pecah. Otomatis terjadi di mana? Kalian tahu di gigi ya. Di dalam mulut itu ada gigi. Nah, di gigi ini untuk memecah dari molekul yang besar menjadi molekul-molekul yang kecil ya. Itu pencernaan mekanik. Dan pencernaan enzimatis dari kata enzim, berarti pencernaan ini dibantu dengan bantuan enzim. Sehingga bisa kita definisikan bahwa proses pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang kemudian akan diserap oleh usus halus, ya, akan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh bersama aliran darah. Untuk pertemuan minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai sirkulasi ya, peredaran darah. Darah itu membawa apa? Membawa makanan. Membawa makanan dari mana? Membawa makanan dari proses pencernaan makanan yang endingnya adalah di usus yang akan diserap ya, akan diserap oleh diserap di usus halus di sini. Nah, kita akan membahas satu-satu. Nah, ini ada beberapa saluran pencernaan makanan, itu mulut ya. Setelah mulut, makanan masuk di mulut, kemudian makanan masuknya ke kerongkongan. Ini ya, mulut kerongkongan. Jadi diingat ada tenggorokan, ada kerongkongan. Beda sekali ya. Kalau tenggorokan itu untuk saluran pernapasan, tetapi kalau pencernaan itu adalah kerongkongan. Dari kerongkongan kemudian akan masuk ke dalam lambung. Masuk ke dalam lambung. Setelah di dalam lambung, ya, ini akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian akan diserap makanan, sisanya akan di usus besar dan akan keluarlah feses. Nah, kemudian kalian akan berpikir, di sini ada hati dan pankreas. Diingat dua organ ini tidak dilalui makanan. Tetapi mengapa di gambar ini ada? Karena hati dan pankreas, ya ini hati, kemudian ini pankreas, itu merupakan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan zat, bisa berupa enzim, yang membantu proses pencernaan. Ya. Jadi diingat hati dan pankreas bukan termasuk saluran pencernaan. Ya, dia hanya sebagai kelenjar. Nanti yang akan kita bahas satu persatu. Di sini kalian bisa memperhatikan ketika kalian makan nasi ya. Ketika kalian makan nasi, nasi itu mengandung polisakarida. Nah, di nasi ini oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh organ mulut ya. Enzim petialin atau amilase. Amilase pankreas itu nanti dulu ya. Ini ya. Nanti dia akan diubah menjadi maltosa. Ya. Kemudian ini yang terjadi, coba bikinkan dulu. Nah, ini ya. Ini adalah di dalam mulut. Jadi just only di dalam mulut itu hanya ada pencernaan karbohidrat, di mana pencernaan karbohidrat itu dengan bantuan enzim. Enzim apa? Enzim petialin atau amilase yang dihasilkan di kelenjar ludah. Jadi di ludah kita itu ada 3 kelenjar. Ada kelenjar submandibularis, ada kelenjar sublingualis, dan ada kelenjar parotis. Ini adalah gambar mulut kita. Nah, kelenjar-kelenjar ini menghasilkan enzim, yaitu enzim petialin yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Coba ya. Setelah itu setelah di dalam mulut, maka masuklah ke dalam, di sini ada faring atau kerongkongan ya. Faring ya. Faring itu pangkal kerongkongan. Di sini ada kerongkongan. Di sini ada tenggorokan yang tadi Budi katakan itu. Ini tenggorokan, itu kerongkongan. Jadi di sini ada perbatasan. Yang mengatur di sini adalah namanya epiglottis. Kalau tenggorokan nanti akan ke paru-paru. Tapi kalau kerongkongan itu memanjang
yaitu menuju ini endingnya adalah lambung, ya. Endingnya di sini adalah lambung. Ini adalah kerongkongan. Nah, setelah tadi makanan dipecah oleh pencernaan mekanik oleh gigi, kemudian juga terjadi pencernaan enzimatis, ya, karena ada petialin. Maka di sini di kerongkongan itu ada suatu gerakan namanya gerakan peristaltik. Gerakan meremas-remas, ya. Gerakan. Maka dengan gerakan peristaltik itu makanan akan terdorong masuk. Nah, di sini ada otot kerongkongan yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan. Sehingga ketika kalian menelan, ini akan masuklah makanan itu ke dalam lambung. Ini ya, di dalam lambung. Ini makanan ini masuk ke dalam lambung. Di sini. Nah, ini adalah gambar lambung. Ini adalah gambar lambung. Bagian lambung yang berdekatan dengan kerongkongan itu namanya kardia. Di sini ada sphinkternya, ya. Ini akan mengatur, ini akan masuk. Setelah ini masuk pelan-pelan, ini akan nutup. Ini masuk ke sini. Nah, kemudian di sini juga ada bagian fundus, kemudian ada bagian lambung. Ini yang ujung yang sebelah sini namanya pylorus. Pylorus itu bagian lambung yang berdekatan dengan usus 12 jari. Pada dinding lambung ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan, antara lain adalah enzim pepsin, ya. Enzim pepsin itu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ini di sini. Jadi ketika kalian makan nasi ditambah ada telurnya, telur mulai dicerna di lambung. Nanti telur kan mengandung protein, ya. Ini akan dicerna di lambung. Selain itu di lambung juga menghasilkan apa? Asam lambung. Asam lambung ini fungsinya untuk mengasamkan lambung, ya, mengasamkan makanan, maaf ya. Ada HCl, di sini ada HCl. Mengapa di sini harus ada HCl, asam klorida nama lainnya, ya? Karena enzim pepsin, ya, dan ada satu lagi enzim renin. Enzim itu bekerja pada suasana asam. Sehingga yang membuat suasana yang terjadi di sini adalah asam klorida. Maka di lambung ini juga ada pencernaan kimiawi. Kenapa kimiawi? Karena ada bantuan enzim tadi, ya, pepsin dan renin, dan di lambung ini juga ada otot-otot lambung. Sehingga ini akan bergerak peristaltik. Maka makanan yang di lambung ini hasilnya ini namanya CIM atau KIM. Ini bersifat asam. pH-nya 1 sampai 3. Karena apa? Di sini ada asam klorida. Selain itu, silakan kalian lihat di buku, fungsi asam klorida juga untuk selain mengasamkan makanan, itu untuk membantu kuman yang masuk bersama makanan. Jadi juga kuman yang masuk bersama makanan di sini sudah ditahan, ada pertahanan juga di sini, ya, karena ada fungsi asam klorida. Ini dihasilkan pada dinding lambung. Nah, setelah di sini, maka akan masuklah ke duodenum. Coba ya. Ini di duodenum. Ini kalau kalian bisa perhatikan, ya, atau usus halus. Di duodenum ini merupakan bagian yang struktur usus halus, ya. Seperti yang gambar tadi, pankreas dan hati menghasilkan senyawa yang dicurahkan ke duodenum. Pankreas menghasilkan enzim lipase, ya, lipase, kemudian enzim tripsin juga, ada juga enzim amilase. Itu kerjanya di duodenum. Kemudian hati, pada hati terdapat kantong empedu, menghasilkan garam empedu, juga bekerjanya di duodenum, ya. Sehingga di duodenum itu terjadi pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, juga pencernaan lemak di duodenum. Tadi kalau di lambung terjadi suatu pencernaan protein. Seperti itu. Yang terakhir ini adalah rektum atau
bagian akhir dari saluran pencernaan ya. Di sini dari sela usus besar ya. Kemudian sisa makanan akan keluar melalui anus. Demikian perjalanannya, nanti kita lanjutkan pada prosesnya. Terima kasih.